Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan yang kita boleh lalui, jalani pribadi lepas pribadi. Kita bersama-sama di pagi yang Tuhan berikan ini akan dituntun, dibekali, bahkan akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita siapkan hati, telinga pendengaran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk satu hati dalam doa, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hidup kami adalah milik-Mu, dan pemberian yang begitu luar biasa Tuhan telah berikan. Di kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami telah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami hari ini. Mohon berkat Tuhan memberkati kami. Dan kami sejenak mengarahkan telinga pendengaran dan hati kami untuk kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi kami sekalian yang akan mendengarkan firman ini. Berkati hamba-Mu ini pula yang membawa renungan pagi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini didasari oleh kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya persilahkan Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini, dan setelah Bapak Ibu membacanya, silahkan kemudian melanjutkan mendengarkan firman ini. Karena saya hanya akan membaca ayatnya yang kelima saja dari bacaan kita. Yang demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang kelima. Sebab menurut mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengikuti seminar-seminar untuk melatih pikiran kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti seminar melatih pikiran atau yoga untuk menenangkan pikiran. Karena bisa saja ada pandangan atau klaim mengatakan begini, bahwa orang yang hidup lebih baik, lebih sehat, bahkan lebih berhasil jika ia memiliki pikiran yang positif. Dengan pola pikir orang-orang yang sukses, yang dipelajari dan ditiru, didengarkan, ya, maka ia pun akan mengalami kesuksesan. Itu harapannya, dan pasti itu juga yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Sukses mereka melalui olah pikiran itu dengan ditiru dan dipelajari bisa juga menjadi sukses kita. Makanya kemudian banyak orang yang bersemangat belajar untuk mengendalikan pikiran. Bahkan ada juga yang bisa belajar untuk mengendalikan pikiran orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini tampaknya Rasul Paulus juga berbicara tentang pengendalian pikiran, yang kita baca dalam Roma pasal 8. Yaitu ketika Rasul Paulus berkata tentang keinginan. Dalam bagian ini dikatakan, ya, keinginan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu
panorema, yang berarti cara pikir atau pikiran. Cara pikir atau pikiran, berasal dari kata panorema. Namun, Bapak Ibu Saudara, rupanya Rasul Paulus tidak mendorong jemaat untuk mengikuti pola pikir mereka atau pola pikir tertentu yang hendak diikuti dalam olah pikiran menurut Rasul Paulus. Menurut Rasul Paulus justru adalah keinginan daging atau pikiran manusia tidak dapat diandalkan. Keinginan daging atau pikiran manusia itu tidak dapat diandalkan. Coba lihat kembali dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Manusia hanya bisa berkenan pada Allah ketika melakukan atau ketika melakukan keinginan roh atau pikiran Allah. Lihat lagi ayat 5 tadi. Hanya orang yang berkesesuaian dengan keinginan roh itulah yang dapat melakukan kehendak Allah. Dan itu berarti bahwa hanya roh Allah sendiri yang dapat mengendalikan pikiran manusia untuk hidup seturut dengan kehendak Dia atau seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu mengajak kita untuk melihat, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan dua skenario alami berikut? Ya, dua skenario berikut yang secara sering kita pikirkan, bahkan kita mungkin anggap itu sudah alami saja. Bahkan keduanya tampak serupa, tetapi tidak sama. Misalnya, kita melatih diri berpikir positif dengan metode tertentu, lalu berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita dalam melakukannya. Atau yang kedua, kita mengakui ketidakberdayaan kita, lalu bersyukur atas kehadiran Roh Kudus dan memohon pengarahan Tuhan. Lalu yang mana yang benar kira-kira? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, kelihatannya benar, padahal itu adalah tindakan mengandalkan diri sendiri dan meminta Tuhan untuk mengikuti maunya kita. Lagi kelihatan benar. Ya. Seperti saya katakan tadi, kita melatih diri berpikir positif dengan metode tertentu, lalu berdoa memohon Tuhan untuk melakukannya kepada kita. Padahal itu justru adalah kita mengandalkan diri kita sendiri dan memohon Tuhan justru yang mengikuti kemauan kita. Lalu yang kedua tadi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah mengakui ketidakberdayaan kita, lalu bersyukur kepada Dia dan meminta kehadiran Roh Kudus dan memohon pengerahan atau penyertaan dari Roh Kudus itu. Dan yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, ya, menempatkan diri kita dalam kesiapan dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sungguh hadir dalam hidup kita, dan sadar bahwa hanya Dialah yang bisa menuntun kita memikirkan kehendak-Nya. Sekali lagi, manakah yang lebih mewakili keyakinan dan sikap kita? Tentu yang pertama. Tentu yang kedua, mohon maaf saudara. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini, yang benar adalah hiduplah dipimpin oleh Roh Tuhan. Tinggalkan keinginan-keinginan kedagingan kita. Dan jangan anggap keinginan kedagingan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang boleh dikatakan Allah mentoleransinya. Padahal tidak demikian halnya, Bapak Ibu Saudara. Allah menghendaki kita hidup oleh Roh. Kalau kita hidup di dalam Roh, berarti kita mempersilahkan Dia mengganti pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Tuhan.
Sebelum kita memasuki dan melanjutkan hari ini, mari kita arahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tanggalkan pikiran-pikiran duniawi kita, tapi mari kita dipimpin oleh Tuhan. Diberkati kita semua yang telah mendengarkan firman ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Kami datang padamu berterima kasih Tuhan. Berterima kasih atas kesempatan mendengarkan sabdamu di pagi hari ini. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11 telah kami baca dan renungkan. Biarlah kami hidup dipimpin oleh Roh dan hidup di dalam Roh. Kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan mau bentuk pakai kami untuk menjadi Allah di tangan-Mu. Diberkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini Tuhan, siapapun itu, agar hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mohon pimpinan Tuhan untuk hari ini Bapa. Berkati kami dalam segenap tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, rumah tangga keluarga kami, tugas pendidikan kami, belajar kami. Dan berkati kami yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Berkati kami yang sedang bergumul dengan soalan-soalan kehidupan yang terasa berat. Berkuatkan kami yang berduka ya Tuhan, yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Berikan kami pengharapan iman yang sejati dari Tuhan. Berkati kami dalam keluarga, pimpin kami selaku orang tua, ayah, ibu, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah senantiasa dalam naungan cinta kasih Tuhan saja. Dan kami boleh menikmati kehidupan ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup di dalam Tuhan, di dalam Roh Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa. Layakan kami ini hidup dalam naungan-Mu, agar kami boleh lalui hari demi hari itu di dalam kuasa kasih Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.